ada 7 keunggulan bagi saya tentang si Lex Page ya. Si Lex Page, saya nyebutnya Lex Page. Ada 7. Satu, yang pertama itu Lex Page ini kayak Google Doc. Ya, artinya Google Doc. Sebelum saya kenal Lex Page ini saya pakai Google Doc. Dan si yang buat Lex Page ini adalah pengguna Google Doc. Jadi Lex Page ini akan tidak jauh berbeda dari Google Doc, karena yang buatnya aja penggemar dan pengguna harian Google Doc. Jadi buat Anda yang suka terbiasa pakai Google Doc, enak-enaknya Google Doc tuh nggak hilang begitu Anda pakai Lex Page. Dan kalau kaitannya saya dengan BirdSense yang bisa tinggal kopas, itu juga termasuk bisa ketika pakai Lex Page. Contoh, jadi saya nulis di Lex Page. Ini saya tinggal Ctrl A, Ctrl C. Paste deh. Nah, langsung ke paste. Jadi apa yang ditulis di Lex Page itu bisa langsung dikopas di BirdSense. Yang pertama ya. Jadi ini kelebihan pertama adalah ya tidak meninggalkan enaknya Google Doc. Untuk Anda yang terbiasa pakai Google Doc setiap harinya. Yang kedua, di Lex Page itu ada folder-folderan. Di Google Doc nggak ada. Ada sih folder-folderan tapi lewat Google Drive jatuhnya. Nah, sedangkan Google Drive nyampur-nyampur sama file yang lain. Jadi Lex Page ini lebih terstruktur, terutama buat Anda yang punya banyak urusan dalam hidup ya. Punya banyak urusan dalam hidup, nulisnya banyak-banyak hal, nggak mau campur-campur. Nah, itu ada folder-foldernya. Di Google Doc nggak ada ya. Di dalam folder bisa folder lagi ya. Contoh ini saya ada folder namanya Cohi. Saya klik, di dalamnya ada folder lagi namanya Angong, C3H, BNB, FSP. Di dalamnya bisa lagi folder segala macam. Oke. Jadi yang kelebihan kedua dibandingin Google Doc, nih udah dibanding-bandingin nih sama Google Doc. Lex Page adalah bisa foldering. Jadi organisasinya enak. Yang ketiga, ada version. Version tuh kita bisa ngeliat perubahan tulisan versi sekarang, versi terakhir sama versi sebelumnya di bagian sini. Kalau ini di desktop Anda bisa langsung lihat previewnya tuh ya. Ini yang sekarang tulisannya begini, yang sebelumnya kira-kira kayak gini. Bisa di scroll. Jadi nggak perlu sampai ke versionnya, Anda bisa ngeliat previewnya. Atau kalau Anda mau ke versionnya juga boleh. Ini version 1, kita balik ke version 2. Dari version 2 mau ke version 1 tapi nggak mau sampai ngeloading, cuma pengen lihat sekelebat, bisa di hover aja. Oke, jadi ada versionnya, jadi Anda nggak perlu banyak-banyak dokumen. Dimana saya di Google Doc itu jadi banyak dokumen sih. Kalau misalkan lagi diskusi sama bagian yang bikin konten itu, saya jadi harus double dokumen gitu. Dengan Lex Page jadi satu dokumen bisa banyak version. Nah, nimbrung aja deh itu saya dan partner kolaborasi saya. Jadi soal version ini berguna banget buat Anda yang udah nggak cuman single factor. Kan saya sendiri nggak single factor nih. Udah ngerjain tuh nggak sendiri. Nah, namanya ngerjain nggak sendiri berarti otaknya tuh bukan otak saya doang, ada otak orang lain. Nah, version ini adalah ngebantu banget untuk bagian otak-otak seperti itu. Yang ketiga, tadi ketiga version. Yang keempat tuh ada AI, ya, AI, Artificial Intelligence. Yoi. AI di sini ada 2, ya. Jadi AI part 1, AI part 1 itu kita tunjukin aja ya. AI part 1 itu bisa
minta titel, misalkan contoh apa? Ini di pikiran Anda, ini lagi pengen nulis pentingnya orang tua sabar ke anak untuk masa depan anak. Katakanlah gitu ya. Anda pengen nulis itu. Anda bisa minta ini nih, suggestion, generate title ideas. Oh gini deh, ini saya balikin ke yang dokumen udah jadi aja. Ini kekurangan, ini bisa jadi kekurangan, bisa jadi internet saya sih sebenarnya. Kekurangannya adalah loadingnya nggak secepat docs. Ini aja. Nah ini contohnya, saya pencet generate title ideas. Generate title ideas. Nah, generate title ideas tuh dia ngasih tahu judul-judul yang sangat memancing ya, memancing untuk dibaca gitu kalau orang lihat ya. Ini dia ngasih 5 suggestion ya. Ini bisa jadi judul artikel, bisa jadi thumbnail YouTube, bisa jadi apa, ad copy mungkin, headline segala macam. Bisa juga kurang, kita generate more. Wih ya kan, ada 10 tuh, generate more lagi. Kali aja kurang gitu kan. Jadi dia terintegrasi sama ChatGPT tuh. Nah, ini saya bisa pakai nih. Ini saya udah bikin artikelnya, saya bisa pakai rahasia jam tidur produktif misalkan gitu ya. Oke, jadi itu tadi tentang AI. Itu satu. Terus itu tadi minta bantuan AI untuk generate title ideas ya. Sekarang saya pengen lagi nyontohin untuk generate minta ideas untuk minta usulan kontennya kayak gimana. Tapi ini fitur yang ini fitur ke berapa nih, bentar. Fitur kelima ini saya jarang gunain karena saya nulis itu udah ada yang mau dibahas apaan gitu ya. Ini buat Anda yang nggak ada ide gitu ya. Misalkan ini ya titelnya. Terus Anda kira-kira saya kalau mau bahas kayak gini, saya bahasnya apaan ya gitu ya. Ada tinggal ketik plus 3 kali. Nah ini yang ngetik udah AI nih ya. Oke, lanjutin. Jadi tinggal mencet plus 3 kali. Nah nanti dia dicariin lah. Ini kayak lagi gunain ChatGPT lah gitu ya, kira-kira seperti itu. Ya mungkin ada tadi enternya salah-salah ya, itu tinggal Anda rapiin sendiri lah ya. Tinggal Anda rapiin sendiri yang begitu-begituannya. Intinya Anda dapat ide ya. Itu tadi kelebihan keberapa ya? Kelebihan kelima. Sekarang saya pengen bahas kelebihan keenam. Ini lagi-lagi urusannya dengan collaboration. Jadi ini juga si Dilex ini bisa komen-komenan. Nah, contoh nih, ini contoh ini dokumen udah jadi. Misalnya tulisan content creator saya misalnya. Di bagian ini saya pengen bilang tinggal komen set. Oke.
Nah, jadi ada nih ya kan, ada yang di highlight, terus ada komen yang menyertainya. Ya, jadi katakanlah Anda ownernya atau Anda yang lebih menguasai ilmu untuk bawahan Anda atau untuk pokoknya yang lebih di bawah Anda keilmuan atau posisinya, Anda bisa ngasih suggestion. Kalau ini saya adalah yang bawahannya, maka saya bisa dapat suggestion langsung di sini, nggak tiba-tiba jadi pindah ke WA, nggak harus screenshot, langsung di per part yang lagi dimaksud. Oke? Itu berguna banget buat yang udah collaboration dalam alur kerjanya. Selanjutnya publishing. Jadi si misalnya katakan tulisan ini pengen Anda publish gitu ya. Jadi Anda nulis tapi Anda pengen publish secara cepat gitu ya. Anda tinggal ke share. Copy link ya. Contoh nih kita buka di mana nih? Private Windows. Nah, ini jadi URL-nya bisa langsung dibaca sama orang. Ya ada iklan ini sih dari si Lex-nya. Tapi intinya apa yang kita tulis kalau kita mau cepet-cepet jadi ini tuh dalam bentuk secara online-nya gitu, halaman secara online-nya bisa gitu ya. Terus kelebihan berikutnya adalah kalau di Google Doc itu Anda kalau mau invite kolaborasi itu harus invite email account yang mau jadi kolaboratornya, jadi writernya. Nah di Lex ini Anda tinggal kasih link doang. Anda kasih link ke orang, jebret, maka orang itu langsung bisa ngedit seperti Anda yang empunya, ya yang punya gitu ya. Nah si Lex ini ya udah itu jadi saya rangkum. Satu, Lex ini kayak Google Doc. 2, foldernya jelas, nggak kayak Google Doc. 3, ada recapan version-versionnya. 4, bisa gunain AI untuk generate title ideas ya. Titelnya kita mau dapat title yang catch gitu kayak gimana, yang catchy. Terus bisa juga yang kelima, gunain AI-nya untuk generate ide-ide konten, dimana kalau saya pribadi saya nggak pakai. Terus keenam, bisa komen-komenan untuk per part tertentu. Ya ini kalau Anda alur kerjanya udah kolaborasi sangat tahu banget ribet kalau harus tunjuk sini, edit ini, screenshot untuk part-part yang jadi terpisah. Nah ini di tempat itu juga Anda bisa. Ini sama kayak Google Doc juga ada fitur kayak gini. Terus untuk kolaborasi Anda tinggal kasih link untuk kalau orang itu dapat link itu maka langsung dia bisa ngedit dokumennya ya. Sama satu lagi yang terakhir, bisa ngasih satu URL yang itu udah versi online ya, udah ke publish. Jadi ada artikel online-nya Anda bisa baca. Mungkin URL itu butuh Anda taruh di mana gitu kali. Ya udah, jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 8 kelebihan Lex. Kekurangannya agak loading lama per ngeklik satu dokumen. Sama kekurangannya per video ini dibuat itu adalah Lex ini berbayar enggak, gratis juga enggak. Artinya Anda daftar itu harus waiting list ya, waiting list. Anda harus nunggu masa tunggunya gitu. Tapi begitu Anda keterima, Anda punya jatah 5 URL yang bisa Anda invite ke orang lain. Nah ini saya udah 2 lagi on the way invite content creator saya untuk ngebantuin saya. Jadi gitu, silahkan ada waiting list aja ke Lex kalau Anda mau gitu ya. Semoga cepat di approve sehingga Anda punya akun di Lex ini. Kalau si Lex ini jadi berbayar sih saya mau bayar gitu, mau langganan, karena ya ini Google Doc versi lebih indah, lebih powerful ya, lebih lah yang tadi 8 udah saya sebutin. Gitu aja kurang lebihnya, mohon maaf. Ini tentang Lex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.